Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa bersama-sama menurut dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum memulai pembelajaran di pagi hari yang cerah ini, Bu Guru mau mengajak anak-anak untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Yuk bareng-bareng kita berdiri semua menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Bu Guru mau minta satu orang untuk memimpin maju menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Yo, siapa yang hari ini berani maju ke depan untuk memimpin teman-temannya? Ayo, siapa? Oh ya, Mas Dimas, ayo maju. Yuk, temennya dipimpin ya. Nah anak-anak, tadi kan kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah sekarang siapa yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Ayo, ada yang tahu? Nah, hari ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi dan energi listrik. Nah, nanti Bu Guru akan membuat beberapa kelompok, lalu kita akan mengerjakan LKPD dan mempraktikkan teks eksplanasi dan juga energi listrik ya anak-anak. Nah, apakah sudah ada yang tahu atau pernah mendengar apa sih itu teks eksplanasi? Nah, kalau belum, Bu Guru akan menjelaskan. Teks eksplanasi merupakan salah satu teks yang dipelajari di dalam pelajaran bahasa Indonesia. Jika merujuk pada KBBI, eksplanasi berarti penjelasan. Maka dari itu, teks eksplanasi merupakan teks yang berisi penjelasan tertentu. Nah, saat kamu membaca koran tentang proses terjadinya bencana alam, berarti kamu sedang membaca teks eksplanasi. Pasalnya, teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses. Nah, apakah anak-anak pernah membaca teks tentang proses terjadinya bencana alam di media cetak atau koran? Nah, pasti pernah ya. Jika pernah, itu merupakan salah satu contoh dari teks eksplanasi. Nah, apakah yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses, mengapa, dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lain sebagainya dapat terjadi suatu kejadian, baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita. Selalu memiliki hubungan sebab, akibat, dan proses. Nah, itu yang dinamakan teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi juga memiliki ciri-ciri. Nah, apa aja sih ciri-cirinya? Yang pertama, itu informasi yang dibuat berdasarkan fakta atau faktual. Jadi, informasinya ini tidak hanya omongan belakang atau berbohong ya, omongan bohong, tapi memang ada kejadiannya, memang terjadi. Nah, itu namanya fakta, seperti itu ya. Yang kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang sedang dibahas. Yang keempat,
fokus pada hal umum, bukan partisipan manusia. Contohnya, ada berita gempa, banjir, tsunami, hujan, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi penjelasan tentang teks eksplanasi. Nah, nanti silahkan anak-anak dibaca lebih detail lagi di buku LKS yang sudah dibagikan ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, tadi apa sih yang termasuk dalam contoh teks eksplanasi? TV atau apa? Ayo. Iya, betul. Media cetak atau biasa disebut dengan koran ya. Selanjutnya, dalam teks eksplanasi itu terdapat apa saja toh di dalamnya? Kok bisa dikatakan teks eksplanasi itu di dalamnya ada apa aja anak-anak? Iya, betul. Karena ada proses mengapa terjadi dan bagaimana. Jadi selalu memiliki hubungan sebab akibat dan proses. Iya, betul ya. Nah, sekarang kenapa toh kok kita tuh harus belajar tentang teks eksplanasi? Nah, fungsinya teks eksplanasi sendiri adalah untuk menjabarkan suatu peristiwa berdasarkan fakta yang ada. Jadi tidak dibuat-buat dalam pikiran manusia atau hanya cerita mulut ke mulut ya, tapi memang benar terjadi dan benar-benar ada kenyataan seperti itu ya. Nah, sebuah teks eksplanasi berisi penjelasan yang terkait dengan hal yang fenomena alam, kultur, sains, sosial, dan sebagainya. Maka dari itu, nanti kita bisa mendapat atau mengerti latar belakang yang mendasari kenapa dan bagaimana sesuatu itu dapat terjadi. Misalkan seperti ini, Jakarta itu banjir. Nah, di koran itu kan banyak banget Jakarta banjir. Nah, kita tuh nanti kalau memahami teks eksplanasi, jadi kita tahu kenapa toh kok Jakarta itu banjir, sebabnya apa, seperti itu. Nah, karena tadi Ibu sudah menjelaskan, sekarang Ibu mau membagi beberapa kelompok lalu mengerjakan tugas secara berkelompok ya. Nah, meja nomor 1 sampai nomor 3 kelompok 1, meja nomor 2 sampai nomor 3 belakangnya ini kelompok 2, meja selanjutnya ini kelompok 3, dan meja paling pojok itu kelompok 4 ya. Nah, yuk coba berkumpul sama kelompoknya. Yuk berkumpul. Nah, ini di sini Ibu punya latihan soal, nanti dikerjakan secara bersama-sama ya. Nah, ini yuk dikerjakan. Ini ya. Nah, yuk dikerjakan secara berkelompok ya anak-anak. Nah, Ibu sudah bagi semua. Ada yang belum dapat? Sudah semua ya. Nah, yuk dikerjakan secara berkelompok ya. Semua ikut mengerjakan ya. Nah, apakah sudah pada selesai semua? Sudah ya. Nah, nanti Ibu akan meminta kalian untuk mempresentasikan maju secara berkelompok, dipresentasikan hasil LKPD yang sudah kalian kerjakan. Ya, kelompok 1 silahkan dipresentasikan. Ya, kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Dan yang terakhir kelompok 4, ayo dipresentasikan ya. Nah, anak-anak, kita sudah melakukan presentasi dan mengerjakan soal. Yuk kita
simpulkan secara bersama-sama. Kita tadi sudah mempelajari apa saja ya. Nah, kita tadi sudah mempelajari apa? Ayo, tentang teks eksplanasi. Nah, eksplanasi itu terdiri dari koran atau media cetak ya anak-anak. Nah, kenapa kok bisa dikatakan teks eksplanasi? Itu karena ada sebab dan akibat. Betul sekali. Manfaat kita mempelajari teks eksplanasi ini apa sih? Agar kita itu memahami. Jadi di dalam sebuah berita atau informasi kita mengetahui kenapa sih kok bisa terjadi, sebabnya apa, karena apa ya. Jadi kita bisa mengerti, tidak hanya mengetahui beritanya, di Jakarta banjir, tanpa kita harus mengetahui kenapa bisa terjadi banjir dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Nah, untuk yang selanjutnya, apakah anak-anak tahu apa sih itu energi listrik? Ayo, pasti udah pernah dengar. Nah, energi listrik itu apa? Ayo. Nah, di sini Bu Guru akan menjelaskan tentang energi listrik. Apa sih itu energi listrik? Energi listrik adalah energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik atau energi yang tersimpan dalam arus listrik dengan satuan ampere dan tegangan listrik dengan satuan volt, dengan ketentuan kebutuhan konsumsi daya listrik dengan satuan watt untuk menggerakkan motor, lampu, penerangan, memanaskan, mendinginkan, maupun untuk menggerakkan kembali suatu peralatan mekanik untuk menghasilkan bentuk energi bunyi. Agar peralatan listrik dan alat elektronik dapat digunakan, tentunya diperlukan energi tegangan listrik yang sesuai dengan kebutuhan alat tersebut. Karena apabila energi listrik tidak sesuai dengan kebutuhan peralatan listrik dan alat elektronik, dapat berdampak pada alat tersebut, misalnya tidak dapat beroperasi atau beroperasi tidak maksimal, atau bahkan alat tersebut bisa rusak. Nah, kesesuaian energi listrik tersebut mencakup tipe tegangan atau arus yang diperlukan, AC atau DC, besar kecilnya tegangan yang diperlukan, serta arus minimal atau terendah yang dibutuhkan. Nah, itu tadi penjelasan mengenai energi listrik. Nah, anak-anak sudah mengetahui belum sih kok energi listrik itu dapat disalurkan, dan bagaimana sih caranya kok energi listrik itu bisa disalurkan dalam satu rumah ke rumah yang lain atau dalam satu tempat ke tempat lain. Nah, yuk coba kita pelajari bersama-sama. Nah, listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukan televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Nah, sekarang Ibu mau tanya, gimana sih caranya biar kita itu bisa menghemat energi listrik? Ayo, gimana caranya biar kita itu lebih hemat menggunakan listrik? Iya, betul. Jangan sering-sering menggunakan televisi. Jika televisi tidak digunakan, lebih baik dimatikan ya.
Iya, lampu juga kalau tidak digunakan itu dimatikan. Jadi di sini anak-anak sudah mengerti ya bagaimana sih caranya itu agar energi listrik itu tidak boros, jadi tidak terus-terusan dipakai. Apalagi kebanyakan saat kita tidak menggunakan energi listrik itu biasanya tetap hidup ya, seperti misalkan anak-anak itu tidur, TV-nya masih nyala. Nah, itu sama saja boros ya dalam menggunakan energi listrik. Nah, sepertinya anak-anak kan sudah paham nih tentang energi listrik karena tadi Ibu kan juga sudah menjelaskan ya. Nah, Ibu meminta kalian untuk membuat kelompok 4 saja. Nah, 4 kelompok saja. Berarti kalau dibagi itu berapa orang? Nah, boleh bebas sama siapa aja ya. Nah, sudah menemukan kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang Ibu mau membagikan LKPD. Sekarang dikerjakan lagi ya. Yuk. Ini ya, sama ini. Nah, semuanya sudah mendapatkan LKPD? Sudah ya? Ya, yuk sekarang dikerjakan secara bersama-sama, secara berkelompok. Kan tadi Ibu minta udah boleh milih kelompoknya. Yuk dikerjakan secara bersama-sama ya. Nah, sudah semua? Semua sudah mengerjakan ya? Yuk, sekarang Bu Guru minta dipresentasikan perwakilan per kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian masing-masing. Yuk, kelompok 1. Ya, kelompok 2. Baik, selanjutnya kelompok 3. Ya, selanjutnya kelompok yang terakhir, kelompok 4 ya. Iya, baik, terima kasih untuk semua kelompok yang sudah menyelesaikan LKPD, maju ke depan, dan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok masing-masing ya. Nah, sebelum ditutup, Ibu mau minta kita menyimpulkan kita tadi sudah belajar apa saja. Iya, kita sudah belajar tentang teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi itu apa? Koran. Iya, fungsinya teks eksplanasi itu untuk apa? Untuk mengetahui sebab akibat terjadinya suatu informasi atau suatu fenomena, ya. Selanjutnya kita tadi sudah belajar energi listrik ya anak-anak. Nah, tadi gimana? Ayo caranya biar kita itu bisa menghemat energi listrik. Ayo, gimana? Iya, betul. Jika sudah tidak digunakan, alangkah baiknya dimatikan ya. Jangan terus-terusan dinyalakan seperti lampu, televisi, dan lain sebagainya. Nah, mungkin cukup itu saja untuk pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Nah, sebelum ditutup, yuk kita berdoa. Siapa yang mau memimpin berdoa? Siapa yang paling berani? Ayo. Ya, Mas Rizal. Yuk, dipimpin ya doanya sama teman-teman. Ya, yuk. Ya, terima kasih Mas Rizal. Nah, Ibu akhiri pembelajaran pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.